Shalom, kembali lagi kita dalam ibadah online GBI Care Laguna Pluit. Selamat hari Minggu, salam sehat. Kita percaya kita semua di dalam lindungan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara setiap kehidupan kita semua. Selama sepekan ini kita telah merasakan kebaikan Tuhan, dan kini saatnya kita mau sama-sama kembali bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan dan perkenan yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Kita percaya ada perlindungan Tuhan atas kita semua. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Bila hari ini Tuhan kami boleh kembali lagi mengucap syukur kepada Engkau. Berterima kasih atas segala perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau Tuhan mengucapkan segala pujian kami hanya kepada Engkau. Dan kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan, memberi yang terbaik Tuhan dalam setiap penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan bekerja atas setiap kehidupan kami, sehingga kami yakin Tuhan kami boleh melewati badai ini dengan penyertaan Tuhan. Kami boleh melewati wabah ini Tuhan dengan pemeliharaan Tuhan, karena kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk sama-sama kami boleh meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian bahwa Dia adalah Bapa kita yang setia, Dia adalah Bapa kita yang mulia, Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita mau lebih lagi naikkan pujian ini bersama-sama. Engkaulah Bapa kami yang setia, Engkaulah Bapa kami yang mulia. Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan kepada setiap kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, Kaulah
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, haleluya, Engkau setia Tuhan, sungguh kasih setiamu tak pernah terlambat bagi kami. Haleluya, puji dan tinggikan namanya. Haleluya, oh haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Haleluya, oh terpujilah Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, mari bersyukur kepada Tuhan, mari tinggikan namanya, Allah yang hidup, Yesus namanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang telah memberikan kami kehidupan pada hari ini, bahwa Engkau juga Tuhan yang telah memimpin langkah kami selama 1 minggu ini Tuhan. Biarlah dari hari telah lepas hari Tuhan yang telah Tuhan berkati bagi kehidupan kami. Kami yakin Tuhan bahwa hari ini juga Tuhan akan memberkati kami, karena Engkau adalah Allah yang besar. Engkaulah Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang hidup, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mentinggikan Kau lebih lagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan, Kau Allah yang besar, Dialah Allah ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak diagungkan. Kini saatnya kita mau sama-sama berdoa sama. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemerintahan ini ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, ketika kami menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan, kami percaya ada campur tangan Tuhan yang boleh Tuhan memberikan Tuhan jalan bagi pemerintahan kami untuk menemukan solusi yang terbaik Tuhan, untuk mengatasi Tuhan wabah COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, bahkan serta wakilnya, bahkan para menteri-menterinya, khususnya untuk Dr. Terawan Tuhan. Kau berkati Tuhan semuanya Bapa, agar kami boleh Tuhan terlepas dari COVID-19 ini Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan kepada pemimpin kami Tuhan. Biarlah Pak Presiden Tuhan, bahkan beserta dengan gugus COVID yang bertugas Tuhan, bahkan juga untuk para dokter Tuhan, para perawat, para OB, bahkan Tuhan semua tenaga medis yang bekerja di zona merah Tuhan, di garis terdepan untuk melawan COVID-19 ini Tuhan, yang melayani pasien-pasien yang terkena positif Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan akan berikan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa Tuhan agar supaya kiranya Tuhan COVID-19 ini dilalukan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh berseru kepada Tuhan, memohon ampunan, memohon Tuhan belas kasihan Tuhan, berseru dan berdoa Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Tawarik 7 Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan tangan pertolongan-Mu Tuhan. Kami tersyukur berdoa Tuhan kepada Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Allah yang menjadikan kami manusia sebagai ciptaan-Mu. Kami percaya Engkau pun juga yang akan menyelamatkan kami dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sosial ekonomi atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, banyak Tuhan yang mengalami krisis Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan setiap ekonomi bangsa kami Tuhan. Baik masalah sosial juga Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya dampak dari physical distancing ini Tuhan ke depan Bapa, kami percaya kami semua akan dipulihkan kembali Tuhan. Tidak ada lagi batas jarak Tuhan yang membuat kami terpisah satu dengan yang lain. Tapi biarlah Bapa, lewat wabah COVID-19 ini Tuhan, justru kami Tuhan memiliki unity, memiliki kebersamaan dalam sosial kami Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan boleh digerakkan untuk menjadi berkat di tengah-tengah umat Tuhan yang sedang mencari Tuhan, bahkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, agar kiranya Tuhan bukan hanya kesehatan yang diberkati atas bangsa ini, tapi juga sosial ekonomi. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Kami juga Tuhan membawa Tuhan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta dengan tim staf penggembalaan yang ada Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan terus berikan wahyu yang benar Tuhan, bahkan pewahyuan yang lebih dahsyat lagi Tuhan kepada Bapak Gembala sidang kami Tuhan, agar ia boleh Tuhan memberkati setiap gereja-gereja yang berada di bawah naungannya Tuhan. Setiap umat Tuhan boleh dibawa kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, bila tuaian jiwa-jiwa Tuhan akan terjadi Tuhan di hari-hari ini, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Engkau yang kedua kali. Berkati Pak Niko Tuhan beserta dengan timnya Tuhan, bahkan keluarganya pun Kau mau berkati Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan memberkati hamba-Mu Tuhan, menjadi Tuhan pembawa pesan atas kabar Injil-Mu Tuhan sampai ke ujung bumi Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk karayon kami Tuhan, Bapak Budianto Totong Tuhan. Biarlah visi Tuhan agar gereja Tuhan di tempat ini menjadi berdampak bagi dunia. Biarlah kiranya Tuhan visi itu boleh terus ditanamkan Tuhan atas Bapak karayon kami Tuhan, Pak Budianto Totong Tuhan. Engkau
Engkau berkati Tuhan setiap gereja-gereja cabang yang berada di bawah naungannya Tuhan, supaya juga sama-sama bertumbuh Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, menjadi dampak, menjadi garam dan terang Tuhan bagi dunia. Kami berdoa juga buat keluarganya, Kau berkati Tuhan, Kau pakai Tuhan, dia menjadi Bapa rohani atas setiap rayon satu hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini, Pendeta Aziz Gozali Tuhan. Kami berdoa kiranya Bapak Gembala kami Tuhan, Pendeta Aziz Gozali, terus diberikan kesehatan Tuhan beserta dengan Ibu Tuhan. Kiranya mereka terus Tuhan menjadi orang tua rohani kami Tuhan di gereja ini, memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan, memberikan Tuhan makanan-makanan rohani buat kami, mendukung kami, mendoakan kami, dan kami juga Tuhan terus berdoa buat keluarga Bapak Gembala kami Tuhan, baik anak-anaknya, cucu-cucunya, semuanya diberkati Tuhan, diberikan perlindungan, karena kami percaya Dia adalah biji mata Tuhan yang akan Tuhan berikan perlindungan dan Tuhan berkati. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan di GBI Care Laguna Pluit ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya jemaat Tuhan juga terus diberkati Tuhan secara lebih lagi Tuhan. Kiranya ada perlindungan Tuhan yang nyata atas wabah COVID-19 ini. Biar ada pembeda Tuhan antara orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Biar kiranya jemaat Tuhan di tempat ini terus diberikan perlindungan, baik bukan hanya secara kesehatan Tuhan, tapi secara finansial, ekonomi juga Tuhan. Kami berdoa Engkau berikan yang terbaik Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Yang kekurangan Tuhan akan berikan kelimpahan, bahkan yang kelimpahan diberikan hati untuk memberi. Kami berdoa Tuhan, ya jemaat Tuhan di tempat ini bukan hanya maju Tuhan secara kuantitas, secara jumlah, tapi secara kualitas iman Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dan berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah ini menjadi penuaian jiwa yang terakhir dan terbesar Tuhan sebelum kedatangan Engkau yang kedua kali. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syafaat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi
usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga, karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasullah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat. Karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Kini saatnya kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap cinta dan tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau naik tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama katakan jemaat Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa,
ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita mau lebih lagi naikkan pujian ini. Kita percaya, biarlah seluruh hidup kita mau serahkan kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah kita tetap cinta dan kita tetap setia kepadanya. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau katakan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Begitu banyak, begitu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Begitu banyak, begitu banyak, begitu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji meninggikan Engkau Tuhan. Kini saatnya kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran isi hati-Mu Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Kau memberkati Tuhan Evangelis Heru Tuhan untuk membagikan isi hati-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan
Engkau memberkatinya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai Tuhan bibir lidahnya untuk memberkati kami semua. Dan kami yang mendengarkan Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti akan kebenaran isi hati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa iblis Tuhan yang cuma mengambil firman-Mu, mengambil benih ilahi yang akan kami dengar Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan Tuhan kuasa tersebut Tuhan, kuasa si jahat di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita telah diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kini tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, biarlah Tuhan tolong kami, membuat kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk duduk diam di dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami, sehingga firman yang ditabur oleh hamba-Mu itu semua berasal daripada Engkau. Berikan kami hikmat Roh Kudus, pengertian, berikan kami hikmat dan kekuatan, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita semua pernah bermain yang namanya permainan petak umpet. Permainan yang gak asing di telinga kita, bahkan kita pernah melakukannya di dalam kehidupan kita sewaktu kita kecil. Saya pernah bermain petak umpet bersama ponakan saya. Waktu saya bermain petak umpet, singkat cerita, saya menjadi yang jaga. Kalau seandainya bahasanya itu saya yang jaga, saya yang menghitung. Lalu saya menghitung 1 sampai 10. Ketika saya 1 sampai 10, saya sambil bertanya kepada dia, "Sudah belum?" Lalu dia jawab, ponakan saya jawab, "Belum." Lalu yang kedua, ketika saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. "Sudah belum?" Ponakan saya bilang lagi, "Sudah." Lalu saya mencari dia, saya mulai mencari dia sambil berjalan, saya pancing dengan kata-kata supaya dia bisa mengeluarkan suara dan saya tahu di mana tempat dia. Lalu saya bilang seperti ini, "Sebentar lagi kamu pasti akan ketangkep, sebentar lagi kamu pasti akan ketahuan. Sebentar lagi saya akan tahu tempat persembunyian kamu." Lalu anak itu menjawab, ponakan saya menjawab, "Tidak mungkin kok bisa tangkep, tidak mungkin kok bisa tahu. Aku ngumpet di mana?" Lalu seorang anak kecil ini anak yang lugu. Anak kecil ini anak yang nggak tahu apa-apa. Anak kecil ini hanya tahu dia bersembunyi, tapi dia tidak tahu bahwa persembunyian dia itu atau perkataan atau suara yang muncul dari mulut dia bisa memancing orang bisa tahu tempat persembunyian dia. Singkat cerita, saya tahu tempat persembunyiannya di mana Bapak Ibu. Dia bersembunyi dan gawatnya dia bersembunyi di bawah kolong meja. Yang atasnya adalah kaca. Jadi dia bersembunyi di bawah kolong meja, dari atasnya kaca. Secara orang besar akan bisa langsung melihat bahwasanya anak ini ada di bawah kolong meja yang akan langsung terlihat. Jadi percuma dia bersembunyi karena akan mudah ditemui. Bapak Ibu, begitu juga cerita saya, khotbah saya pada pagi hari ini. Saya akan bahas sebuah tema lari dari panggilan Tuhan sama dengan kita egois. Kita akan mengangkat sebuah kisah pada pagi hari ini dari kisah Yunus. Kalau kita hari ini berpikir, kita ini ingin lari dari panggilan Tuhan. Kita mau lari dari panggilan Tuhan, lebih baik kalau saran saya, batalkan niat itu. Karena tidak ada tempat untuk kita lari dari panggilan Tuhan. Sama seperti halnya permainan tadi. Kalau kita mau lari dari panggilan Tuhan, kita sama dengan seperti anak kecil yang lugu. Kita akan mudah ditemukan oleh Tuhan. Kita akan mudah dicari oleh Tuhan. Dan Tuhan akan dapatkan kita dengan mudah. Makanya saya bilang batalkan niat itu sesegera mungkin. Baik, kita akan bahas kitab Yunus satu persatu. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Ayat 1 sampai 16. Maafkan saya. Ayat 1 sampai 16. Saya tidak akan membacakan semua, tapi saya akan membacakan ayat-ayat yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, ada kata di Yunus pasal 1 ayat 1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe." Bapak Ibu, Yunus di ayat pasal 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian firman Tuhan, "Bangunlah, pergilah." Bapak Ibu, kalau seandainya kita melihat Alkitab Perjanjian Lama, ada kurang lebih, saya baca itu, ada kurang lebih dari buku tafsir saya baca 112 kali Allah menyatakan kepada Nabi dengan perkataan yang sama, "Bangunlah, pergilah," atau "Bangunlah,
pergilah, katakanlah. Ada kurang lebih 112 kali kata ini muncul. Tapi yang menarik dari kitab Yunus ini, mungkin kita sering baca kitab Yunus ini, kita mungkin udah hafal Yunus ini siapa, Yunus mau pergi kemana, sudah hafal. Tapi hal yang menarik di sini kalau tanpa kita sadarin adalah Tuhan, kalau seandainya dulu Tuhan berkata kepada Nabi, dia bilang begini, bangunlah, pergilah Nabi A, bangunlah, pergilah, katakanlah Nabi B. Itu sebuah perkataan dari Tuhan kepada Nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada raja. Mengenai apa? Mengenai bangsa asing, mengenai peperangan. Contoh Nabi Yesaya, dia dinubuatkan Tuhan untuk menyampaikan itu kepada raja. Untuk apa? Untuk mengenai peperangan. Ada lagi nabi-nabi yang lain. Tapi hal yang menarik di sini, Yunus diutus Tuhan pergi sampaikan berita untuk bangsa asing. Dia pergi ke bangsa asing. Nah, kalau nabi-nabi yang lain, dia hanya menyampaikan pesan. Dia tidak pergi ke bangsa asing. Dia tidak melakukan, dia tidak langsung turun ke bangsa asing. Tapi hal yang menarik dari kitab Yunus ini, Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke bangsa asing. Kita sudah mulai memahami sedikit-sedikit, kita akan membukakan lagi. Pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Bapak Ibu, kota yang besar itu adalah sebuah gambaran kemegahan kota Niniwe. Bapak Ibu, kalau kita gambarkan kota Niniwe, kota yang besar itu, kurang lebih saya baca buku tafsir, itu seperti ini. Panjangnya 100 km. Kota ini kalau dihitung panjangnya 100 km, dikelilingi tembok 100 km. Dan lebar temboknya itu, lebarnya kurang lebih 10-16 meter. Lalu tinggi tembok itu di buku tafsir itu ada sekitar 10, ada juga yang bilang 100 meter. Tapi saya mengambil tengah-tengah aja sekitar 50 meter. Anggap tingginya 50 meter. Lalu kalau seandainya kita gambarin berapa Pak itu Pak luasnya, lalu bagaimana Pak gambaran kota itu seperti apa? Saya kasih gambaran Bapak Ibu. Kota Niniwe itu kurang lebih luasnya adalah 600 km. Kurang lebih luas kotanya itu 600 km. Jadi kalau kita gambarkan, ibu kota kita tercinta ini kurang lebih luasnya 600-an kilometer. Niniwe kurang lebih gambarannya seperti ibu kota kita ini, Jakarta. 600-an kilometer. Bayangkan Bapak Ibu, Niniwe kota yang begitu besar. Kota Jakarta kalau kita keliling dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, itu aja sehari kayaknya sudah nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena saking luasnya 600 km itu. Dan itu aja nggak mungkin kita sampai ke pelosok-pelosoknya. Niniwe sama seperti itu. Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke kota besar. Maka Tuhan bilang kota Niniwe, kota yang sangat besar. Lalu ada lagi Bapak Ibu, di sini dikatakan seperti ini, ayat 2. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Ayat 3-nya, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan lalu naik kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu pernah gak bayangin kenapa Yunus ini pergi ke Tarsis bukannya ke Niniwe? Yunus itu berasal dari Israel Utara. Israel Utara. Jadi gambaran seperti ini Bapak Ibu. Saya gambarkan dengan tangan saya aja. Nanti mungkin Saudara Herlando bisa tambahkan di gambar slide-nya atau gambaran tampilan tentang keberadaan Israel, Tarsis, dan juga Niniwe. Bapak Ibu, Israel ada di tengah-tengah. Lalu Yunus diutus Tuhan pergi ke Niniwe di sini. Lalu yang tadinya Yunus harus pergi ke Niniwe, Yunus memilih pergi ke Tarsis. Tarsis sini. Bayangin Bapak Ibu, ini sangat bertolak belakang dengan panggilan Tuhan terhadap Yunus. Kenapa seperti itu? Karena dari Niniwe ke Tarsis itu beda banget. Dari Niniwe ke Israel itu, Israel di tengah-tengah. Jadi Yunus memilih untuk pergi ke tempat yang berlawanan arahnya. Bayangkan, dari situ aja udah unlogis. Ngapain Yunus ke Tarsis? Nggak mungkin dong Yunus muter dulu baru ke Niniwe. Jadi udah berbeda jalurnya. Terus yang kedua, Niniwe kota yang besar. Nah, tadi ada lagi satu lagi. Niniwe penduduknya bisa dikatakan atau bisa disamakan dengan penduduk kejahatannya sangat besar. Tadi dibilang di Alkitab itu penduduknya jahatnya hampir sama dengan kota Sodom dan Gomora. Kejahatan Niniwe hampir sama dengan penduduk kota Sodom dan Gomora.
Kejahatan apa yang mereka perbuat sampai Tuhan bisa menyamaikan penduduknya ini seperti kota Sodom dan Gomora? Saya hanya kasih sebutkan 3, tapi hanya untuk bagi jemaat yang kuat hatinya. Tapi untuk jemaat yang hatinya yang hatinya lembut, yang hatinya mungkin gak bisa dengar kata-kata yang kejam, saya menyarankan untuk tutup telinganya sejenak. Oke, saya akan mulai. Yang pertama, saya sambil lihat laptop saya. Yang pertama, mereka membunuh setiap tawanan dan mayat banyak bergelimpangan di jalan. Hal ini lumrah di kitab Nahum. Itu udah ada cerita tentang Niniwe. Ketika seseorang memasuki negeri Niniwe atau kota Niniwe, ada begitu banyak mayat bergelimpangan di jalan. Bapak Ibu tahu, mayat bergelimpangan itu adalah tawanan mereka. Jadi tangannya itu dipotong. Yang pertama itu kejahatannya itu ketika mereka melawan, tangannya akan dipotong, kedua tangannya akan dipotong, lalu kedua kakinya akan dipotong. Setelah kedua kaki dan tangannya dipotong, matanya akan dicungkil. Dibunuh? Tidak. Mereka tidak dibunuh, tapi mereka akan dibiarkan dalam kondisi seperti itu sehingga mereka mati dengan kondisi seperti itu. Yang kedua, mereka akan dikuliti dari ujung kaki sampai ujung kepala. Setelah itu kulit mereka akan digantung di pusat kota untuk menjadi peringatan bagi setiap orang-orang yang ada di kota Niniwe, supaya tidak ada yang mengkhianati atau tidak ada yang melawan pemerintahan kota di situ. Bayangin Bapak Bu, saya pernah jatuh kecelakaan. Kulit saya terkelupas sedikit saja, tergores aspal sedikit waktu saya kecelakaan. Saya baru sadar saya ada di kolong mobil dan ketika itu saya cuma mengalami luka-luka kecil. Itu aja sakitnya minta ampun. Apalagi ini dikuliti dari ujung kaki sampai ujung kepala, dikuliti semuanya. Kulitnya diambil dan ditaruh di pusat kota. Bayangin, saya nggak bisa lagi berpikir dia tidak dibunuh tapi hanya dikuliti. Yang ketiga, nah udah nyampe yang ketiga nih. Yang ketiga, tadi yang kedua mungkin denger, si Heru ceritanya kok serem banget sih pagi-pagi gitu ya. Makanya saya tadi udah bilang di awal sebelum saya menyebutkan cerita yang kejam ini, tutup telinganya. Tapi kalau masih mau denger ya udah nggak apa-apa. Kalau masih mau nambah juga nggak apa-apa, saya masih siapin stoknya. Tapi saya hanya batasin pagi hari ini 3 karena waktu. Yang ketiga, kalau mereka menemukan wanita yang sedang hamil, maaf nih untuk para wanita atau ibu-ibu, kalau mereka menemukan wanita yang hamil sebagai tawanan mereka akan menjadikan bayinya itu taruhan. Taruhan, apakah anaknya itu laki-laki atau perempuan. Setelah perutnya itu dibelah dengan pisau, kalau dilihat anaknya laki-laki atau perempuan, anak itu akan dilemparkan ke tembok sampai mati. Bayangin betapa kejamnya mereka. Makanya Tuhan bilang apa? Sampai kekejaman itu, kejahatannya itu sampai terdengar pada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat kota Niniwe itu kota yang sangat besar, kota yang sangat megah, kota yang sangat luas. Bahkan luasnya hampir sama dengan kota Jakarta. Tapi luasnya kota itu, besarnya kota itu, ada yang lebih besar daripada kota itu. Apanya? Kejahatannya kota Niniwe. Kejahatan kota Niniwe sudah sangat besar sehingga sampai ke hadapan Tuhan. Hari ini kita akan melihat lagi, kenapa Yunus nggak mau pergi ke Niniwe. Yunus malah memilih pergi ke Tarsis. Yunus ngapain kok, bukannya disuruh Tuhan, diutus Tuhan pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Ada apa di Tarsis? Dan mengapa dia pergi ke Tarsis? Kita lihat yang pertama, alasannya kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Saya mengambil sebuah kesimpulan dari diri saya pribadi. Yang pertama, mungkin Yunus nggak mau pergi ke Niniwe karena Yunus merasa percuma. Percuma adalah kata-kata yang sering kita ucapkan. Kata-kata yang sering menjadikan kita alasan untuk kita pergi menginjil. Makanya ketika Yunus diutus Tuhan ke Niniwe, mungkin bagi saya yang pertama adalah karena mungkin Yunus berpikir percuma pergi ke Niniwe. Kenapa percuma? Karena penduduk Niniwe, penduduk yang sangat kejam. Penduduk Niniwe atau bangsa Asyur tidak pernah mengenal Allah YHWH atau Allah Israel. Mereka orang jahat. Jadi percuma mereka diinjilin. Kalau seandainya kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan berpikir gini, buat apa kita nginjilin dia? Buat apa kita ngomongin Tuhan sama dia? Percuma, dia gak akan dengar. Percuma, dia gak akan tahu. Dia gak akan mau terima Yesus. Percuma adalah kata yang paling sering kita juga ucapkan. Nah, mungkin menurut saya Yunus beranggapan juga Niniwe, kalau dia diutus Tuhan ke Niniwe itu juga percuma. Percuma ngapain dia ke Niniwe? Percuma ngapain dia berkhotbah atau menginjili kota yang jahat itu. Yang kedua, mungkin karena Yunus merasa takut.
Kenapa saya bilang Yunus merasa takut? Mungkin karena Yunus merasa takut. Karena kalau seandainya dia pergi ke Niniwe, sampai di Niniwe dia bilang gini, "Hei kota Niniwe, bertobatlah. Sebab kalau engkau tidak bertobat, Tuhan akan menunggambalikan engkau dalam 40 hari." Atau yang kedua ketika dia ngomong seperti ini, "Hai kota Niniwe, bertobatlah. Kota yang kejam, kota yang jahat. Bertobatlah, kalau tidak bertobat, Tuhan akan menunggambalikan engkau dalam 40 hari." Bapak Ibu yang terkasih, bayangin. Ketika dia ngomong seperti itu, bersyukur kalau seandainya orang-orang Niniwe bilang begini, "Ya udah, itu siapa? Kok dia ngomong-ngomongin tentang kita suruh bertobat? Dia siapa itu? Dia siapa? Udah gak usah dipikirin, biarin aja dia mau ngomong apa, udah kita lanjutin aja dengan kekejaman dan cara hidup kita." Bersyukur kalau mereka ngomong gitu. Tapi kalau seandainya mereka ngomong gini, kenapa kamu ngomongin kami kejam? Kenapa kamu ngomongin kami jahat? Tunggu. Kamu jangan ngomong kejam, kamu jangan ngomong kami jahat. Tunggu. Kalau kamu belum merasakan kekejaman kami, kamu jangan ngomong kejam. Tunggu, biar kami buktikan apa itu kejam, apa itu jahat. Kalau seandainya bayangin, jadi Yunus Bapak Ibu diutus Tuhan untuk ke sana, apa nggak takut pergi ke kota yang kejam itu? Kota yang jahat, kota yang terkenal sadis dalam membunuh tawan-tawanannya. Bayangin ketika Yunus punya gambaran seperti ini, mungkin Bapak Ibu, kalau seandainya dia pergi ke Niniwe, dia sudah siapkan diri dia untuk menghadapi hal-hal terburuk. Contohnya ketika dia tahu ketika dia masuk kota itu, dia akan menjadi tawanan, lalu tangannya dipotong, kedua tangannya dipotong, kakinya keduanya dipotong, lalu dia kembali ke Israel. Dia tidak lagi bisa bernyanyi, "Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, kakiku ke depan, kakiku ke belakang." Udah gak bisa nyanyi itu lagi Bapak Ibu, karena kaki dan tangan sudah terpotong. Yang kedua yang kita sering tahu selama ini adalah ketika kita menginjili orang, kita jangan punya rasa seperti Yunus, rasa yang takut. Tadi yang pertama rasanya percuma, yang kedua rasanya takut. Rasa takut ini sering kali mengintimidasi kita. Kenapa? Karena kita takut waktu kita mau menginjili. Kita takut ketika kita menghadapi hal-hal yang buruk yang terjadi. Kita takut ketika kita mau disuruh Tuhan, diutus Tuhan untuk menginjil ke satu tempat pedalaman yang terkenal dengan kejam dan sadis. Contoh waktu itu ketika pembina saya diutus sama Tuhan untuk pergi ke Kalimantan. Ketika pergi ke Kalimantan, ke sebuah desa di pedalaman Kalimantan, bahkan desa yang belum mengenal Tuhan, ketika saat itu terkenal dengan sadisnya, dengan kejamnya, dengan cara penyambutan upacaranya itu aja sudah membuat beberapa orang penginjil-penginjil itu datang ke sana dan takut. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu ketika pergi ke sana, disambut oleh acara adat di sana, dia dikasih minum air kelapa. Ketika minum air kelapa itu bukan satu air kelapa yang biasa. Air kelapa itu bisa mengeluarkan asap. Bukan karena kelapa itu panas habis dimasak, tapi karena ajaran mereka masih sinkritisme. Mereka masih percaya kepada dewa-dewa. Jadi mereka masih menggunakan hal-hal gaib. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan yang menyuruh, pembina saya tetap selamat dan desa itu dimenangkan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu saya mau kasih tahu, atau mungkin Yunus merasa tidak peduli. Merasa tidak peduli kenapa? Karena pertama, Yunus itu masih melayani Bapak Ibu di bangsanya, di Israel Utara. Yunus masih melayani di bangsanya itu. Karena kenapa? Bangsanya itu sendiri, bangsa Israel Utara itu sedang mengalami satu kondisi yang tidak enak, tidak baik. Terus dia berpikir, ngapain Tuhan utus saya ke sana kan Niniwe, kota yang jahat, kota yang kejam itu. Sedangkan bangsa Israel saat itu sedang lagi butuh Tuhan. Sedangkan bangsa Israel sedang butuh pertolongan Tuhan. Jadi buat apa dia peduli pada bangsa yang kejam, bangsa yang jahat? Lebih baik dia fokus sama bangsanya sendiri. Hal ini sering terjadi kepada kehidupan kita. Ngapain kita pergi ke sana, ngapain kita pergi ke sini, ngapain kita menginjil ke sana, ngapain kita menginjil ke sini? Buat apa? Buat apa? Cuma nambah persoalan, cuma bikin repot. Betul. Itu tandanya kita tidak peduli kalau kita berpikir seperti itu. Ini seringkali memang kita lakukan. Ketika kita ditanya, "Hei, kamu mau ikut gak penginjilan ke sana? Hei, kamu mau ikut gak penginjilan ke sini?" Terus kita berpikir gini, enggak dulu deh, lagi repot banyak urusan, lagi repot banyak masalah, lagi ini, lagi itu. Kalau kita berpikir seperti itu, kita sama dengan orang yang tidak peduli. Tapi Bapak Ibu, setelah saya baca kitab Yunus berkali-kali, saya menemukan jawabannya. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe itu karena satu alasannya. Alasannya itu ada di Yunus pasal 4 ayat 2.
Saya akan bacakan untuk kita semua Yunus pasal 4 ayat 2. Dan berdoalah ia di sana kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya mana aku dulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Setelah saya baca buku tafsir di sini, Yunus tidak ingin Niniwe diampuni Tuhan. Betapa picik, betapa jahatnya Yunus. Padahal Allah yang Maha Kasih mau Niniwe diampuni, mau Niniwe bertobat. Tapi Yunus tidak mau Niniwe bertobat, Niniwe diampuni Tuhan. Yunus mau Niniwe menerima hukuman daripada Tuhan. Menurut saya Yunus ini hamba Tuhan yang unik. Kenapa? Karena kalau bagi saya seorang hamba Tuhan di sini mengalami pertobatan, atau ketika saya berkhotbah ada banyak orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, itu saya akan bersuka cita. Tapi Yunus enggak. Ketika Yunus diutus Tuhan, ketika Yunus dipakai Tuhan untuk menginjili bangsa Niniwe, harusnya Yunus senang. Kenapa? Karena nanti Tuhan sertai dan bangsa itu akan bertobat. Tapi Yunus enggak. Yunus malah apa? Yunus malah mengecam. Yunus malah marah. Di pasal 4 tadi ayat 1 sebelumnya juga Yunus marah. Yunus marah sama Tuhan. Ngapain Tuhan aku diutus ke sana? Makanya aku udah bilang dari awal kenapa aku melarikan diri ke Tarsis. Karena aku pengen bangsa itu nggak diampunin sama Tuhan. Demikian juga setiap kita. Kenapa saya bilang gitu? Kita kadang-kala kita sebagai manusia kita iri. Padahal Bapak Ibu, padahal saya beranggapan diri saya laki-laki, atau mungkin ada seorang perempuan yang yang memiliki pandangan terhadap wanita, dan saya laki-laki memiliki pandangan terhadap laki-laki. Tapi kecenderungan saya sebagai laki-laki mungkin tidak sebagaimana mestinya. Kenapa? Seperti ini Bapak Ibu. Saya pernah mengambil sampel di tempat saya bekerja. Saya bertanya kepada seorang perempuan. Saya bertanya seperti ini, Mbak, maaf, saya bilang gitu, kalau seandainya saya mengajukan pertanyaan seperti ini, boleh kan? Kata dia, oh ya nggak apa-apa, tanya aja Heru. Oke, saya tanya, Mbak, kalau seandainya Mbak melihat wanita, dia seorang wanita, wanitanya ini cantik, terus penampilannya lebih menarik, pokoknya semuanya lebih daripada di atas Mbak, bagaimana perasaan Mbak? Perasaan saya sih awalnya sih biasa-biasa aja, dia bilang seperti itu. Tapi kalau seandainya dari sisi yang lain, mungkin saya akan merasa, ih kok dia cantik banget ya. Nah, timbul dari kata itu, ih dia kok cantik banget ya. Mulai iri, mulai timbul benci, nantinya akan timbul perasaan yang lain-lainnya. Padahal si wanita yang dinilai itu tidak merugikan rekan saya, tidak merugikan sama sekali, tapi bisa timbul perasaan iri, bisa timbul perasaan benci. Sama halnya yang terjadi Niniwe dan Yunus. Niniwe, Tuhan utus Yunus pergi ke Niniwe. Niniwe tidak pernah merugikan Yunus. Niniwe tidak pernah mengusik-usik Yunus. Niniwe tidak pernah membenci Yunus. Atau Yunus juga sebaliknya tidak pernah merugikan Niniwe. Yunus juga tidak pernah membenci Niniwe. Tapi kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe? Yaitu karena seringkali perasaan seperti ini. Hamba-hamba Tuhan, hati-hati. Kenapa? Karena hati-hati. Dalam ketika kita diutus sama Tuhan, hati-hati. Kita memilih untuk tidak mengampuni orang itu. Kita lebih memilih untuk membenci karena kita egois. Lakukan panggilan Tuhan, jangan lari karena kita egois kalau kita lari. Oke, kita akan lanjut. Jadi mengapa Bapak Ibu Yunus milih pergi ke Tarsis? Yunus memilih pergi ke Tarsis dibandingin ke Niniwe. Tadi saya sudah kasih gambaran, Israel di tengah-tengah, Niniwe di sini, dan Tarsis di sini. Kenapa Yunus milihnya pergi ke Tarsis? Bapak Ibu, di Yesaya pasal 66 ayat 19 itu ada menyebutkan tentang kota Tarsis. Kota Tarsis adalah kota bangsa yang tidak mengenal Allah, atau kota yang antabrata. Bangsa yang antabrata. Bangsa yang belum mengenal mujizat, bangsa yang belum mengenal kemuliaan Tuhan Allah YHWH. Jadi kalau kita belajar tentang kota Tarsis, itu adalah tempat yang tepat bagi Yunus untuk berlari. Kenapa? Karena di sana Yunus bisa bersembunyi. Mungkin pikiran Yunus ini picik. Kenapa saya bilang picik? Karena Yunus pergi memilih tempat yang dimana tidak ada Tuhan Allah YHWH, dimana tempat ini tidak mengenal Allah YHWH. Jadi mungkin Yunus berpikir piciknya gini, kalau aku masih ada di
Israel Utara, aku ada Niniwe, Tuhan Allah YHWH bisa mengikuti aku. Tapi ketika aku pergi ke negeri Tarsis, mungkin Allah YHWH tidak mengenal aku. Kenapa? Karena di sana tidak ada kemuliaan Allah, di sana tidak ada pemberitaan firman Tuhan, Injil. Mungkin Yunus punya pemikiran seperti itu. Dia orang yang pintar dalam berteologi, dia orang yang pintar memilih tempat untuk dia pergi berlari. Karena dari segi tempat lokasinya aja sudah sangat berbeda jauh, disuruh pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis, sedangkan Israel di tengah-tengah. Dia orang yang cerdas. Bapak Ibu, jadi kita belajar pada pagi hari ini satu hal di dalam kitab pasal Yunus ini, yaitu Allah membukakan juga kebebalan Yunus. Kita lihat di pasal Yunus pasal 1 ayat 6, kita lihat gimana Allah membukakan kebebalan Yunus. Gimana kita akan lihat ya. Dan datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu, kata bangun di situ, kata bangun di ayat 6 itu sama dengan kata bangun yang digunakan di ayat 2. Bapak Ibu bayangkan ketika Yunus pergi ke Tarsis mengikuti kapal barang, dia naik kapal barang, dia tidur di paling bawah kapal itu, dan dia saat tidur dia bangun, dia masih dibangunin nama nakoda. Hei, bangun. Kenapa bangun? Kamu bisa kok tidur seperti itu, tidur begitu nyenyak. Dan saat dibilang gini, hei bangun, kata bangun yang sama yang digunakan di ayat 2 itu sama, kata literatur sama. Itu mungkin Yunus ketika bangun tidur dia melek mata, waduh mati ini, Tuhan yang manggil nih, waduh mati nih, Tuhan yang panggil. Lalu dikatakan seperti itu, dia melek mata dan dia lihat, wah ternyata puji Tuhan, bukan Tuhan, ternyata nakoda. Bapak Ibu bayangkan, begitu takutnya Yunus ketika sedang takut. Jadi ketika dia naik kapal ini, yang menjadi awak kapalnya adalah bangsa asing atau orang-orang asing, orang-orang yang tidak dia kenal. Nah Bapak Ibu bayangkan, ketika si nakoda itu membangunkan Yunus, dia bilang seperti ini, bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu, adalah hal yang menarik. Ada hal yang menarik di ayat 4. Ayat 4, kapal hampir, mereka berteriak, awak kapal menjadi takut, masing-masing mereka berteriak kepada Allahnya. Kata Allahnya di situ, Allahnya A-nya kecil. Mereka berteriak kepada dewa mereka, mereka berteriak kepada ilah-ilahnya mereka. Tapi mereka berubah di ayat 6. Datanglah nakoda itu mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Allahmu itu A-nya besar. Allahnya itu berarti Allah YHWH. Menunjukkan di sini Allah Yahweh. Nah, bagaimana mungkin engkau bisa tidur? Nah, Yunus yang orang pintar, Yunus teologinya pintar. Yunus malah diajarkan untuk Yunus bisa berdoa. Disinilah Tuhan membukakan kebebalan Yunus. Kenapa? Bangsa asing justru malah mengajarkan Yunus untuk berdoa di tengah kondisi keadaan seperti itu. Tapi Yunus tahu dalam hatinya, buat apa dia berdoa? Buat apa dia cari Tuhan? Kalau dia berdoa, berarti Tuhan akan menemukan dia. Berarti Tuhan akan tahu kemana dia akan lari. Jadi dia memilih untuk tidak berdoa. Bapak Ibu boleh lihat di pasal 1, ayat 1-16. Yunus tidak berdoa. Yunus tetap kekeh. Yunus nggak mau berdoa di sini. Oke, kita akan next. Kita akan lihat lagi di pasal 9. Di pasal 9 Yunus menjelaskan. Setelah ditanya-tanya, dikasih tahu, ditanya-tanya malapetaka ini dari mana, mereka sampai buang undi dan Yunus yang kena. Dia 9, sautnya kepada mereka. Wah, ini kesombongannya Yunus nih. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, ini adalah suku etnis. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, Allah yang telah menjadikan lautan dan daratan. Lalu ketika itu orang menjadi takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Kita akan lihat ayat 9 dulu. Di sana ada kata aku ini seorang Ibrani, itu menunjukkan etnis. Lalu ada kata aku takut akan Tuhan. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah Yunus seorang yang takut akan Tuhan? Kalau seorang yang takut akan Tuhan, ngapain Yunus lari dari panggilan Tuhan? Harusnya ketika dia takut sama Tuhan, dia bilang Yunus takut akan Tuhan. Harusnya Yunus tidak lari dari panggilan Tuhan. Justru teologinya Yunus, kepintarannya Yunus, logikanya Yunus berbanding terbalik dengan kehidupannya.
Apa yang dikatakan Yunus menurut dia pintar, menurut dia jago, tapi berbalik daripada kehidupannya. Berbanding terbalik. Yunus yang seharusnya mengikuti, kalau dia takut sama Tuhan, dia mengikuti panggilan Tuhan, tapi dia justru mengingkari panggilan Tuhan. Lalu kita akan lihat lagi, lalu disambung dengan Allah yang menciptakan langit dan menjadikan lautan dan daratan. Hal ini menunjukkan teologi atau pengetahuan Yunus. Lalu kita lihat, pada umumnya orang akan berkata ketika ditanya seperti ini, Allah yang menciptakan, orang akan berkata Allah yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Tapi Yunus beda. Saking dia pinternya, dia sampai bilang Allah yang menciptakan langit dan menjadikan lautan dan daratan. Mungkin dia berpikir gini, kalau di darat aku dikejar Tuhan, mungkin di laut sekarang aku dikejar Tuhan, mungkin nanti aku harus cari ketika aku melarikan diri daripada Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, mungkin aku harus cari di udara atau di mana. Makanya saya bilang tadi, ketika bermain petak umpet, janganlah pernah lari daripada hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau kita lari dari hadapan Tuhan, karena kita sama seperti anak kecil yang mengumpat atau anak kecil yang bersembunyi. Karena apa? Karena dimanapun kita bersembunyi, Tuhan akan tetap kejar. Buktinya apa Bapak Ibu? Benar Yunus pergi ke Tarsis, Yunus mau lari dari panggilan Tuhan ke Niniwe, tapi Tuhan tidak mengizinkan Yunus sampai Tarsis. Justru sebelum dia sampai Tarsis, kota yang anta berata itu, Tuhan tangkap Yunus. Tuhan tangkap Yunus sebelum Yunus sampai Tarsis. Jadi Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, kalau kita mau lari dari panggilan Tuhan, batalkan niat itu. Batalkan niat itu, karena tidak ada tempat untuk kita berlari dari panggilan Tuhan. Oke, kita akan lihat pasal 10 tadi. Ini sebenarnya agak membingungkan. Kok mereka udah tahu, sebenarnya mereka udah tahu nih. Dia nanyakan, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang itu ayat 10, sebab orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Kalau udah tahu ngapain nanya sebenarnya? Nah, pasal 10 di ayat 10 ini sebenarnya kesalahan, menurut saya kesalahannya itu terjadi di tanda baca. Kesalahan terjadi di tanda baca. Kenapa? Karena kalau saya melihat tafsiran Bapak Ibu, itu berbeda. Tidak ada tanda tanya. Yang ada adanya tanda seru. Jadi kalau seandainya kita lihat pasal 10 ini, diterjemahkannya itu seperti ini. Bagaimana mungkin engkau bisa melakukan hal ini? Engkau bilang tadi engkau seorang Ibrani, engkau seorang yang takut akan Tuhan. Gimana mungkin? Kok bisa engkau itu seorang Ibrani, engkau orang yang takut akan Allah, tapi engkau melakukan hal ini, engkau malah lari dari panggilan Tuhan. Itu pasal 10. Kita akan lihat lagi di ayat itu ayat 10. Maafkan saya, di ayat 10. Tapi kita akan lihat lagi di ayat 11 dan 13. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Ayat 12 sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu karena akulah badai ini menyerang kamu. Lalu ayat 13, lalu berkadayunglah mereka dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora. Bapak Ibu, terdengar janggal di ayat 11 sampai ayat 13. Kenapa? Karena mereka bertanya kepada Yunus, lalu Yunus menjawab. Mereka bertanya, akan kami apakan kau supaya laut menjadi reda? Lalu Yunus menjawab, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Lalu ayat 13, lalu jawaban mereka apa? Dan sikap mereka, action mereka. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga membawa kapal itu kembali ke darat. Gak balance dong, gak sinkron dong. Tapi di sini, maka tadi saya bilang, Allah membukakan kebebalan Yunus. Allah membukakan kebodohannya Yunus. Kenapa? Yunus yang diutus Tuhan untuk pergi ke bangsa asing. Tapi kali ini, Yunus justru yang diajarkan oleh bangsa asing. Bayangkan Bapak Ibu. Yunus yang malah diajarkan. Jadi Bapak Ibu, ini berbanding terbalik. Kenapa? Karena kita lihat, Yunus meminta agar orang-orang itu, awak-awak kapal itu mengangkat Yunus ke laut, membuang Yunus ke laut. Tetapi di sini malahan orang-orang itu berjuang untuk menyelamatkan Yunus, untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka nggak sanggup karena itu udah otoritas daripada Tuhan. Bayangkan di sini mereka sudah berusaha. Yunus harus sadar, mereka punya kasih, mereka punya kemurahan untuk orang asing, karena bagi awak kapal Yunus adalah orang asing, tapi mereka punya kemurahan. Kalau mereka nggak punya kemurahan, mungkin buat mereka akan bilang begini, alah siapa si Yunus ini, udah buang aja, angkat aja ke laut. Tapi karena mereka masih punya kemurahan, mereka bersama-sama berjuang untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tapi mereka nggak sanggup. Kita akan lihat lagi
Kita akan lihat lagi di ayat 14 sampai 16. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan jangan Engkau tanggungkan kepada kami darah orang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kendaki." Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengiklarkan nazar. Ayat 14 sampai ayat 16 ini menunjukkan betapa ironisnya Yunus. Kenapa saya bilang gitu? Bangsa asing yang tidak mengenal Allah YHWH, di situ justru mereka berdoa, mereka mengajarkan kepada Yunus tentang harusnya jangan lari, harusnya engkau jangan pernah kabur dari panggilan Tuhan. Justru Yunus diajarkan tentang bagaimana engkau harusnya mengikuti Tuhan. Engkau harus berpasrah terhadap keadaan kepada Tuhan. Di situ Yunus diajarkan, yang pertama diajarin berdoa. Makanya di pasal 1 kita tidak pernah menemukan Yunus berdoa. Lalu yang kedua, Yunus diajarkan tentang kemurahan. Kemurahan itu dari mana? Ketika Yunus bilang, "Angkat aku, campakkan aku ke laut," maka laut tidak akan bergelora lagi. Laut tidak akan menyerang kamu lagi. Tetapi di situ mereka tidak melakukan itu. Mereka malah menunjukkan kemurahannya. Bangsa asing malah menunjukkan kemurahannya. Dengan apa? Dengan mereka bersama-sama berdayung untuk kembali ke daratan. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita belajar dari kitab Yunus, yaitu apa? Jangan egois, lari dari panggilan Tuhan. Ngapain kita lari dari panggilan Tuhan? Kalau kita lari dari panggilan Tuhan, kita sama dengan seperti keponakan saya, seperti anak kecil yang lugu bersembunyi. Gak ada tempat untuk kita lari dari panggilan Tuhan. Gak ada waktu untuk kita lari dari panggilan Tuhan. Karena kemanapun kita pergi, sampai kapanpun kita pergi, dengan alasan apapun kita miliki, itu tidak akan pernah membuat Tuhan mengingkari panggilannya untuk kita. Sekalipun alasannya itu, kita bilang gini, "Percuma Tuhan, percuma saya menginjili dia, percuma Tuhan saya ngomong sama dia tentang Injil, dia gak akan dengar." Atau yang kedua, mungkin kita berpikir gini, "Percuma Tuhan, selain percuma kita ngomong gini, aduh Tuhan saya takut pergi sama dia. Kenapa? Karena dia orang yang jahat, dia orang yang kejam, dia orang yang sadis. Saya takut Tuhan, saya gak berani menginjili dia." Jangan lari Bapak Ibu. Atau yang ketiga, mungkin kita berpikir gini, "Aduh Tuhan, saya mah gak peduli dia mau kenapa-napa, saya gak peduli dia mau ngapain, dia mau ke gimana, biar aja dia dihukum sama Tuhan." Kata nggak peduli itu sering kali kita berpikir gini, ketika orang menyakiti kita atau orang yang tidak melukai kita atau orang yang tidak sengaja melukai kita, itu dihukum sama Tuhan, itu kena satu tulah atau kena apapun itu. Kita akan berpikir gini, "Ya Tuhan, Engkau Allah yang maha adil, Engkau Allah yang maha kasih, Engkau tahu dia seperti apa sehingga Engkau menghukum dia." Engkau jahat, karena harusnya Engkau yang sebagai penginjil Tuhan. Kita sebagai penginjil Tuhan harusnya kita menginjili dia sampai dia bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar dari kitab Yunus satu hal yang paling penting pada pagi hari ini. Ketika Yunus diutus ke Niniwe, Yunus hanya berkata dalam khotbahnya, menurut saya Yunus pengkhotbah yang sangat simpel, Yunus pengkhotbah yang sangat relevan, Yunus pengkhotbah yang sangat gampang banget ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Maka saya mengambil satu hal seperti ini, bukan tentang siapa yang diutus sama Tuhan, tapi apa isi daripada utusan itu, isi message daripada Tuhan untuk bangsa itu apa, dan terlebih adalah siapa yang mengutus dan siapa yang menaruh isi itu, yaitu Allah itu sendiri. Kalau Yunus berkhotbahnya seperti ini ketika dia sampai Niniwe, "Hai bangsa Niniwe, bertobatlah kepada Tuhan. Kalau tidak, dalam 40 hari Tuhan Allah YHWH akan mengembalikan kota Niniwe." Yunus hanya berkhotbah simpel, banget. Hanya berkhotbah mungkin beberapa detik, dan orang-orang di penduduk Niniwe langsung bertobat. Bahkan bukan hanya penduduk, bahkan rajanya pun bertobat. Ketika rajanya bertobat, bahkan binatangnya pun disuruh puasa Bapak Ibu, untuk berasar kepada Tuhan, untuk Tuhan bisa mengampuni kota Niniwe. Bayangkan Bapak Ibu, begitu pesan itu disampaikan sesuai dengan apa arahan Tuhan, sampaikan kepada penduduk Niniwe seperti ini. Kuasa Tuhan dinyatakan, mereka bertobat. Maka saya bilang tadi, bukan tentang siapa yang diutus, bukan tentang orangnya yang diutus, tapi tentang pesan Tuhan yang disampaikan, tentang siapa yang memberi pesan
Tuhan itu. Jadi Allah itu sendiri memberi pesan. Maka itu pagi hari ini saya ingatkan untuk kita semua, jangan lari dari panggilan Tuhan. Karena tidak ada tempat satupun, dimanapun, dan kapanpun untuk kita bisa lari dari panggilan Tuhan. Kalau kita lari dari panggilan Tuhan, kita sama dengan orang yang egois, orang yang tidak tahu siapa kita sebenarnya. Kita ini hanya hamba, kita dulos. Untuk itu pada pagi hari ini kita belajar tentang satu hal yang luar biasa dari kitab Yunus. Kita nggak boleh lari dari panggilan Tuhan, kita tetap taat dari panggilan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, Tuhan akan sertai kita dimanapun kita berada. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami belajar dari kitab Yunus. Bahwasanya kami mengerti Tuhan bukan tentang siapa yang dipanggil, siapa yang diutus, tapi tentang isi daripada utusan itu apa Tuhan. Dan terlebih Tuhan yang paling penting adalah siapa yang mengutus kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika Tuhan yang mengutus kami dalam kehidupan kami untuk kami pergi melakukan panggilan Tuhan, Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan pertolongan. Sehingga dimanapun kami berada, Tuhan akan sertai langkah kami. Hari demi hari Tuhan akan tolong kami, membawa kami kemenangan demi kemenangan, bahkan membuat kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, kami berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari untuk setiap kehidupan jemaat-Mu di GBI Care ya Bapa. Pakai setiap jemaat-Mu Tuhan, jaga, lindungi Tuhan Yesus, agar jemaat-Mu tetap berada di dalam panggilan-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu tetap mengikuti panggilan-Mu, karena hamba percaya Tuhan, ketika jemaat-Mu mengikuti panggilan-Mu, Engkau sendiri Allah yang akan berdaulat atas kehidupan jemaat-Mu. Engkau Allah yang memampukan, Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini firman-Mu telah selesai disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan berakar kuat di dalam kehidupan kami, sehingga kami keluar menjadi pemenang-pemenang melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Evangelis Heru. Gembala beserta jemaat Tuhan GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Kiranya hambanya terus diberkati baik dalam pekerjaan dan pelayanan, dan diberkati juga dalam keluarga. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit di 3720404109. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari GBI Gatot Subroto. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama menerima berkat dari Bapak Gembala kita, dan kita angkat pujian bersama-sama. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita
pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin.